Ya, itu jurus 1 tunggal baku IPSI. Dan di video ini saya ingin membuatkan tutorial bagi kalian semua bagaimana menggunakan jurus 1 tunggal IPSI di dalam tindakan kejahatan. Dan meskipun dulu saya sudah pernah membuat tutorial ini, tapi waktu itu menggunakan tangan kosong. Dan sekarang saya akan membuatkan tutorial jurus ini melawan senjata. Masuk, Gus? Nah, di sini teman-teman, di dalam kita mempraktekkan suatu jurus, ada beberapa teori yang dimana setiap jurus itu ada yang bisa digunakan untuk menghalau serangan tangan kosong, ada juga yang menghalau gerakan atau serangan dari senjata, baik senjata tumpul ataupun tajam. Nah, sekarang saya di sini ingin mencoba untuk mengaplikasikan bagaimana jurus tunggal baku IPSI. Gerakan yang pertama, yaitu gebrakan, bisa digunakan untuk menghalau atau mengatasi serangan menggunakan senjata. Bagaimana caranya? Kalian kalau ya sepakat dengan teori yang saya buat di sini ya silahkan, tidak pun ya tidak masalah. Kenapa? Jurus ini produk manusia. Jadi siapapun boleh berkreasi, termasuk kita, untuk menafsirkan gerakannya. Nah, gerakan yang pertama, ketika kita pasang, berikutnya adalah tepisan. Terus yang kedua, menggebrak atau dorong. Kalau kita hanya sekedar mendorong atau latihan mendorong, tentunya tidak akan mampu menjatuhkan lawan. Tapi kalau kita lakukan dengan cepat dan kuat, ya kemungkinan lawan bisa jatuh. Contohnya seperti ini, kita lakukan dengan pelan dulu, serang. Kalau lawannya maju, kita juga maju. Kalau lawannya maju, misalkan nih maju, kita mundur, kena. Ya, tapi kalau kita maju, up, kemungkinan kita selamat. Tapi kecepatan yang menentukan. Gerakan berikutnya, buang dan tepis. Oke, itu gerak lambat. Sekarang coba gerakan cepat. Ambil. Kita coba gerakan cepat. And up. Good. Ambil. Nah, menurut teori atau penggunaan yang saya prediksi dari jurus tunggal baku IPSI adalah yang pertama adalah menepis. Memang entah menepis pukulan ataupun senjata tajam, intinya gerakan ini menurut definisi saya adalah menepis serangan. Setelah itu dibuang. Ya, kenapa kakinya diangkat di jurus tunggal? Ini untuk defense, pertahanan. Bisa juga nendang, bisa juga untuk melakukan dorongan lebih kuat lagi. Begitu. Ya. Nah, itu pengaplikasian dari jurus tunggal, gerakan 1 dan 2. Terus bagaimana dengan gerakan yang berikutnya? Apakah bisa mengatasi senjata? Kita coba. Nah, sekarang kita coba untuk mengaplikasikan bagaimana gerakan berikutnya dari jurus tunggal baku IPSI. Yang pertama, untuk mengatasi bacokan. Apakah bisa? Menurut teori yang saya pelajari, kemungkinan besar bisa. Kenapa? Setelah dorongan, ada gerakan menangkis. 1, 2. Habis itu, patahkan. Nah, menurut teori yang mungkin bagi saya masuk akal, gerakan ini bisa untuk digunakan mematahkan tangan ataupun menghalau serangan. Contohnya, kita pakai gerakan lambat dulu ya teman-teman. 1, 2, ambil, tarik. 3, 4. Ini kemungkinan patah kalau kita benar-benar pakai power mematahkannya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, kita coba pakai gerakan cepat. And up, tarik, seperti di jurus. Habis itu dorong, patahkan. Setelah itu lepas, tendang tombak. Keluar frame, masuk.
Jadi kemungkinan ketika orang nyerang, serang Gus, ambil, dorong, patahkan. Seperti di jurus. Tapi perhatikan juga ketika kita mematahkan, pelintirannya harus benar-benar terbalik. Harus seperti ini. Ya, itu menurut teori yang saya baca. Untuk menggunakan jurus tunggal baku ipsi, terkhusus jurus yang pertama, di dalam mengatasi bacokan, ternyata bisa. Tapi itu sekedar teori dari Harry Pras saja ya teman-teman. Ya, kalau ada teman-teman sekalian yang mungkin punya teori yang berbeda, yaitu tafsir masing-masing. Jurus tunggal baku ipsi ya produk manusia. Siapapun bisa berkarya dan siapapun bisa mencerna ataupun menafsirkannya. Ya, kalau ada yang salah, ya mungkin itu kesalahan dari teori saya. Bukan berarti jurusnya yang salah. Karena apa? Setiap pencipta dari jurus punya definisi masing-masing dan tujuan yang jelas di dalam pengaplikasiannya. Kurang lebihnya apabila ada gerakan yang salah atau penafsiran yang kurang tepat, silakan komentar di bawah.